Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Alma yang akan membahas tentang manajemen Pasifa Bank Syariah yang beranggotakan saya sendiri Nurista Belana Syatunisa, Dwi Listiani, dan Dewi Syara Indri Hapsari. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita ketahui bahwa manajemen Pasifa Bank Syariah itu merupakan usaha untuk mendapatkan dana yang diperoleh dari penghimpunan pihak ketiga dan pihak kedua yang dihimpun melalui pasar uang atau pasar modal maupun yang berasal dari pihak pertama atau si pemilik. Lalu, menurut ajaran Islam pada dasarnya setiap lembaga keuangan syariah itu dituntut untuk dapat memenuhi seluruh kewajibannya. Sumber-sumber dana pihak pertama ini berasal dari modal. Modal di sini berasal dari pemilik saham yang ditambah dengan agio saham dan hasil usaha dari kegiatan usaha bank tersebut. Modal di sini dibagi menjadi dua, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Masing-masing di sini ada pengertiannya. Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara real dan efektif oleh pemiliknya serta telah disetujui oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada cadangan umum, adalah cadangan yang dibentuk dan beri penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum, pemegang saham atau rapat anggota yang sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing. Yang ketiga ada cadangan tujuan. Ini merupakan bagian laba setelah dikurangi dengan pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum, pemegang saham atau rapat anggota. Yang keempat ada laba yang ditahan, adalah saldo laba bersih setelah pajak oleh RUPS atau rapat anggota yang diputuskan untuk tidak dibagikan. Yang kelima ada laba tahun lalu. Ini merupakan seluruh laba bersih tahun lalu yang setelah diperhitungkan dengan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS atau rapat anggota. Jika bank memiliki saldo rugi pada tahun-tahun sebelumnya, maka seluruhnya kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal dari modal inti. Yang terakhir ada laba tahun berjalan, adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah diperhitungkan dengan kekurangan PPAP dikurangi taksiran utang pajak. Yang kedua ada modal pelengkap yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap di Indonesia yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua ada penyisian penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dan tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Yang keempat ada pinjaman subordinasi, yaitu maksimumnya 50% dari jumlah modal inti, adalah pinjaman yang memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberian pinjaman. B. Mendapat persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu. C. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh. D. Jangka waktu minimal pinjaman itu 5 tahun. E. Pelunasan sebagai jatuh tempo harus mendapat persetujuan Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat. F. Hak tagihnya dalam hal terjadi likuiditas berlaku paling akhir dan segala pinjaman yang ada dalam hal ini kedudukannya sama dengan modal. Pengertian pinjaman subordinasi sendiri itu juga dikatakan sebagai utang dalam rangka kredit yang dananya berasal dari World Bank, Development Bank, Nordic Investment Bank, dan lembaga keuangan internasional yang serupa. Yang selanjutnya yaitu sumber dana pihak kedua. Sumber dana pihak kedua adalah sumber dana bank yang dapat diperoleh melalui pasar uang antar bank
dan melalui pasar modal dengan cara menerbitkan obligasi atau surat berharga jangka panjang lainnya. Yang pertama yaitu pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank yaitu pinjam-meminjam antar bank yang dilakukan oleh bank-bank komersial dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas atau untuk memanfaatkan dana agar tidak terjadi idle fund. Instrumennya yaitu promissory notes, bankers acceptance, commercial papers, dan surat berharga lainnya. Yang kedua, pasar modal. Pengertian pasar modal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952, Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67. Menurut undang-undang tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek. Sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek adalah saham, obligasi, serta surat bukti lainnya yang lazim dikenal sebagai efek. Menurut UU Pasar Modal Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, pengertiannya kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Instrumennya yaitu saham, obligasi, option, warrant, dan right. Yang terakhir, sumber dana pihak ketiga. Dana masyarakat atau bisa disebut dana pihak ketiga merupakan dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik dari perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh oleh bank dengan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dari masyarakat. Dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang dititipkan dan disimpan oleh bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Sumber-sumber dana pihak ketiga pada bank syariah sama seperti pada bank konvensional. Hanya saja pada bank syariah memiliki beberapa prinsip, yaitu berdasarkan prinsip wadiah dan mudorobah, seperti giro wadiah, deposito mudorobah, dan tabungan mudorobah. Untuk giro sendiri merupakan simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahan bukuan. Yang kedua, tabungan. Tabungan sendiri menurut UUD Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 21, yang dimaksud dengan tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudorobah dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. Yang ketiga, ada deposito. Deposito sendiri merupakan simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.